Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Ananasa Putra akan menerangkan sedikit mengenai teori teknik konseling. Yang pertama ada psikoanalisis. Di sini psikoanalisis adalah dikenalkan oleh tokoh utamanya yaitu Sigmund Freud. Beliau ini keturunan Yahudi, ya, asal kota Wina, Austria. Sigmund Freud berpendapat bahwasanya seorang individu yang membentuk itu dari alam bawah sadar. Ini Freud berpendapat alam kesadaran yang memiliki 3 tahapan juga, yaitu sadar, prasadar, dan alam bawah sadar. Freud berasumsi bahwa energi penggerak awal manusia terletak jauh di alam bawah sadar. Yang pertama, saya akan menjelaskan alam sadar. Alam sadar yang berfungsi sebagai mengingat, menyadari, dan merasakan sesuatu secara sadar atau nyata. Yang kedua, alam prasadar, bagian yang menyimpan ide, ingatan, lalu mengantarkan ide, ingatan itu ke alam sadar. Jadi kayak jembatan antara bawah sadar dan alam sadar. Selanjutnya yaitu alam bawah sadar, bagian dari dunia kesadaran yang paling menentukan kepribadian individu. Alam ini menyimpan semua ingatan atas peristiwa yang telah lalu atau masa lalu. Tanya itu juga ini berisikan tentang trauma, depresi yang telah terjadi pada individu masa lalu. Kemudian Freud juga menstruktur kepribadian seorang manusia, yaitu ada 3: id, ego, super ego. Id, yang pertama, id adalah sistem kepribadian yang asli di bawah sejak lahir. Saat dilahirkan, id berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting atau impuls. Id berada dalam operasi daerah tak sadar. Jadi prinsip id ini berprinsip kepada sebuah kenikmatan, di mana manusia itu bertujuan mencari kenikmatan dan menghindari rasa sakit, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ego. Ego berkembang dari id, di mana ego yang dimaksud di sini adalah sebuah realita, usaha untuk mencapai keinginan-keinginan, kenikmatan, atau penghindaran sebuah rasa sakit, seperti itu. Selanjutnya yaitu super ego. Super ego di sini adalah sebuah pagar, sebuah pengatur, di mana pengatur id dan ego ini bisa selaras. Super ego itu berisi mengenai etika, moral yang berlaku. Sehingga misal kita ingin ini, super ego itu bilang jangan ini itu nggak sesuai dengan perilaku, gitu loh. Selanjutnya yaitu mengenai teknik. Langsung ke teknik ya. Di sini tekniknya yang saya ambil adalah asosiasi bebas. Asosiasi bebas itu caranya ya, yang pertama, seorang konselor menyuruh konseli untuk menenangkan diri, mengkosongkan pikiran. Setelah tenang, kosong, ini sambil duduk ya. Setelah tenang, kosong, santai, rileks, disuruh memejamkan mata. Setelah memejamkan mata, seorang konseli, kliennya itu akan disuruh konselor untuk menerjemahkan apa yang ada di angan-angannya saat memejamkan mata itu. Lah, di saat itu maka otomatis akan muncul
bentuk dari pengungkapan masa lampau atau penghentian emosi yang berkaitan traumatik di masa lalu. Seperti itu. Selanjutnya saya akan loncat ke Adler. Adler ini juga aliran psikoanalisis, namun seiring berjalannya waktu Adler ini menyampaikan bahwasanya psikoanalisis itu tidak begitu atau tidak sependapat, bertabrakan dengan pemikirannya Adler. Adler terkenal dengan aliran psikoanalisis individu, di mana Adler berpendapat bahwa seorang manusia itu tidak hanya dikendalikan oleh nafsu, melainkan juga dikendalikan oleh kesenangan yang didasari oleh tanggung jawab dan keinginan untuk keberhasilan. Adler berpendapat bahwasanya motif utama seorang individu itu berkeinginan untuk mencapai superioritas atau kekuatan atau kehendak yang lebih. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu selalu ingin menutupi kelemahan atau inferioritasnya. Seperti itu. Lalu teknik seorang Adler adalah teknik komparatif, di mana seorang konselor akan melakukan perbandingan dirinya dengan konseli. Jadi saya gambarkan bahwasanya seorang konselor itu akan membayangkan jika seandainya konselor berada di posisi konseli, seperti apa masalahnya dibayangkan. Setelah itu konselor akan mengetahui di mana letak kesalahan dan permasalahannya. Setelah itu seorang konselor akan membantu konseli dengan menyarankan gaya hidup. Kan habis membayangkan tuh. Setelah membayangkan akhirnya sadar, tahu apa yang harus diperbaiki dan permasalahannya itu di mana. Seperti itu. Selanjutnya ada teori eksistensial. Teori eksistensial ini dipandang sebagai kekuatan ketiga setelah behavior. Jadi ada psikoanalisis yang pertama, yang kedua behavior, yang ketiga eksistensial. Lalu di dalam eksistensial, manusia itu dipandang sebagai makhluk yang unik, memiliki cinta, kreatif, nilai, makna, pertumbuhan pribadi. Pusat perhatian teori eksistensial humanistik yaitu pada makna kehidupan dan masalah. Dalam psikologi humanistik disebut sebagai homo ludens atau manusia yang mengerti makna kehidupan. Menurut psikologi humanistik, setiap manusia hidup dalam dunia pengalaman yang bersifat pribadi, unik, dan kehidupannya berpusat pada dirinya. Lalu prinsip utamanya yaitu manusia itu sebagai sebuah totalitas. Karena sangat setuju usaha tujuan konseling enggak. Itu intinya ya. Lalu teknik prosedurnya ada banyak sebenarnya. Nanti kita bahas. Intinya inti tekniknya itu menciptakan good rapport atau rapat baik, hubungan baik seorang konselor dan konseli. Lalu yang kedua, klien bisa menerima dirinya dengan utuh, dengan potensi yang ada, dan
keterbatasan atau kelemahan yang ada. Seperti itu. Lalu yang keempat ada person centered, PCT, person centered therapy. Teori ini dikembangkan sekitar tahun 1940. Pendekatan ini juga reaksi atas teori-teori sebelumnya yang berorientasi pada konselor seperti itu. Menurut person-centered therapy, manusia itu menolak tentang sifat manusia yang buruk. Manusia itu terisolasi dan bergerak ke depan, berjuang untuk berfungsi penuh serta memiliki kebaikan. Manusia pada dasarnya dapat dipercayai, kooperatif dan konstruktif. Tidak perlu melakukan pengendalian terhadap dorongan-dorongan agresif yang dimilikinya. Manusia memiliki kemampuan menentukan nasibnya sendiri, dapat dipercaya dan dapat mengejar kesempurnaan. Asumsi Roger ini adalah tokoh. Manusia itu bebas, rasional, utuh, mudah berubah, fleksibel, proaktif, tetapi heterostatis dan tidak mudah dipahami. Selanjutnya yaitu teknik. Tekniknya itu ada banyak ya. Saya akan mencondongkan salah satunya yaitu psikoterapi reflektif, di mana caranya yaitu seorang konselor akan merefleksikan perasaan-perasaan klien, menggambarkan gitu. Lalu dalam prosesnya seorang terapis akan menghindari ancaman dalam hubungan dengan kliennya. Dengan begitu, klien akan mampu mengembangkan keselarasan antara konsep diri yang sekarang dengan konsep diri keinginannya atau idealnya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu Gestalt. Gestalt ini dikembangkan oleh Frederick Perls. Ingat, Gestalt adalah salah satu cabang dari eksistensial. Lalu, Gestalt memandang manusia yaitu berakar pada filsafat eksistensial dan fenomenologi. Jadi, ia menekankan konsep-konsep seperti perluasan kesadaran, penerimaan tanggung jawab pribadi, kesatuan pribadi, dan mengalami cara yang menghambat kesadaran. Lalu manusia menurut Gestalt yang pertama adalah manusia adalah seluruh komposisi bagian-bagian yang saling berhubungan. Jadi semua yang dilakukan manusia itu saling berkesinambungan. Yang kedua, manusia adalah bagian dari lingkungan itu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya lingkungan. Manusia itu ya bagian dari lingkungan itu. Manusia itu termasuk pelaku dalam lingkungan. Yang selanjutnya yaitu manusia memilih bagaimana ia respon terhadap rangsangan. Jadi manusia itu bisa memilih apa yang harus direspon, tidak selalu otomatis. Misalnya ketika seorang sumo yang dilakukan jika auto, maka akan mencari tempat yang isis. Namun beberapa manusia itu memilih respon bisa menjadi sebuah pilihan. Ketika sumo ya tetap di situ karena adanya mata kuliah, misal seperti itu. Nah, teknik Gestalt itu sendiri ada banyak. Yang pertama ada yang kita gunakan yaitu bermain proyeksi. Dalam bermain proyeksi, seorang konselor akan meminta klien untuk mengatakan, "Saya tidak bisa mempercayaimu."
untuk apa? Yaitu memainkan peran sebagai orang yang tidak bisa menaruh kepercayaan guna menyingkap sejauh mana ketidakpercayaan itu menjadi konflik pada dirinya. Atau kata lainnya, seorang konselor meminta konselinya untuk mencoba pernyataan-pernyataan tertentu yang ditujukan kepada orang lain dalam kelompok. Seperti itu. Selanjutnya yaitu teori behavior. Behavior adalah teori atau pengaruh kedua setelah psikoanalisis. Manusia menurut behavior, manusia itu terbentuk tingkah lakunya itu dikarenakan adanya lingkungan. Jadi manusia selama ini itu ada karena lingkungan, di mana manusia itu dibentuk oleh lingkungan seperti itu. Lalu tekniknya yaitu saya akan langsung menuju ke asertif. Latihan asertif bisa diterapkan pada situasi interpersonal di mana individu akan mengalami kesulitan untuk menerima kenyataan. Jadi ini latihan asertif ini tuh cocok untuk orang yang tidak bisa menerima kenyataan. Seperti itu. Teknik ini mengungkapkan kemarahan, menunjukkan kesopanan yang berlebihan, dan sulit untuk berkata tidak. Di sini asertif itu akan menggunakan prosedur bermain peran, di mana akan misal jika aku jadi ini maka aku seperti ini. Jika aku menjadi maka aku seperti itu. Selanjutnya yaitu ada CBT, Cognitive Behavior Therapy. Awalnya terapi CBT ini adalah karya dari psikolog Aaron Temkin Beck, lahiran 1921, Providence, Rhode Island. Mana itu nggak tahu saya. Manusia menurut CBT itu manusia itu memiliki banyak pola dalam pikirannya, lalu meyakini salah satu pola tersebut. Pemikiran manusia tersebut terbentuk karena adanya stimulus yang datang, lalu ada pemikiran. Jadi setelah ada stimulus, ada lingkungan yang memulai. Sebelum merespon, manusia itu berpikir terlebih dahulu seperti itu. Setelah berpikir baru merespon apa yang akan dilakukan. Teknik prosedur CBT ada teknik CBT sendiri itu yang pertama adalah assessment. Assessment adalah proses penggalian data, di mana yang bertujuan untuk mencari mengetahui aktivitas, perasaan, pikiran konseli, di mana yang asesmen itu berisikan analisa tingkah laku, situasi, motivasi, lalu self control, hubungan sosial, dan lingkungan fisik sosial. Seperti itu. Selanjutnya yaitu menentukan tujuan. Hal ini terbagi menjadi 3 hal, yaitu membantu konseli untuk memandang masalahnya atas dasar tujuan yang diinginkan. Lalu memperhatikan tujuan konseli berdasarkan kemungkinan hambatan situasional. Lalu memecahkan tujuan ke subtujuan dan menyusun tujuan menjadi berurutan. Selanjutnya yaitu mengimplementasikan teknik. Tekniknya tadi itu diimplementasikan. Setelah itu tahap terakhir yaitu evaluasi atau peninjauan ulang. Setelah itu mengakhiri konseling, seperti itu. Selanjutnya ada terapi
realitas. Terapi realitas adalah suatu sistem yang difokuskan pada tingkah laku sekarang atau sebuah konseling atau terapi kognitif yang berfokus pada interaktif dan merupakan salah satu yang telah diterapkan dengan sukses dalam berbagai lingkup. Terapi realitas dikembangkan oleh Glasser pada tahun 60-an. Glasser memandang psikoanalisa sebagai model perlakuan yang kurang memuaskan. Yang psikoanalisa tadi yang pertama, itu Glasser berpendapat, wah ini nggak serk ini, kurang efektif. Oleh karena itu, Glasser memodifikasi konsep psikoanalisa dan mengembangkan pemikirannya sendiri berdasarkan problem kehidupan masa kini atau realitas terbaru klien, seperti itu. Glasser percaya bahwa manusia memiliki kebutuhan psikologis secara konstan atau terus-menerus hadir sepanjang kehidupan dan itu harus terpenuhi, mengacu pada teori Maslow. Maslow berpendapat ada teori hierarki itu yang ujungnya adalah, yang puncak tertingginya adalah aktualisasi diri. Ingat? Masih ingat? Nggak ingat ya udah. Dulu nggak bisa, sekarang lupa. Glasser mendasari pandangannya tentang kebutuhan manusia untuk dicintai dan mencintai, kebutuhan untuk merasa berharga bagi orang lain. Teori yang dikembangkan Glasser ini dengan cepat memperoleh popularitas di kalangan konselor baik individu maupun kelompok. Seperti itu. Glasser menjelaskan kebutuhan psikologis manusia sebagai 1. Kelangsungan hidup, 2. Cinta, 3. Kekuasaan, 4. Kebebasan, 5. Senang. Selanjutnya yaitu teknik prosedur terapi realitas. Yang pertama terlibat bermain peran role playing, sama seperti behavior, menggunakan humor biar nggak tegang, mengonfrontasi, konseli, maksudnya itu ikut mempengaruhi konseli dan menolak alasan apapun. Pokoknya kamu ini coba deh, seperti itu. Lalu membantu konseli merumuskan rencana tindakan secara spesifik. Lalu seorang konselor bertindak sebagai guru atau model akan ditiru konseli, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu teori analisis transaksional. Pelopor analisis transaksional adalah Eric Berne. Eric Berne ini sama seperti sebelumnya tidak terima akan psikoanalis. Tentunya Berne ini mengembangkan sendiri analisis transaksional. Menurut Berne, manusia itu selalu berubah dan bebas untuk memilih pilihannya, seperti itu. Lalu tekniknya yaitu analisis struktural, di mana alat untuk membantu klien dalam mengubah pola yang dirasa menghambat agar menjadi sadar, dari yang tidak sadar menjadi sadar. Seperti itu. Contohnya yaitu fungsi ego orang tua, ego orang dewasa, dan ego anaknya. Analis transaksional ini juga mempunyai teknik kursi kosong, di mana orang akan membayangkan ada seseorang yang duduk di sebuah kursi kosong
Lalu klien konseli disuruh bayangkan dan seolah-olah ada orang, lalu diajak dialog atau menyampaikan semua perasaan, semua unek-uneknya seperti itu. Lalu ada terapi feminis. Feminis ini sebagai filsafat gerakan berkaitan dengan era pencerahan di Eropa, seperti itu. Feminis, manusia menurut feminis ini tokonya Belfir. Manusia itu bebas, manusia itu bergerak melampaui transenden, tidak memiliki identitas yang ditetapkan. Jadi menuntut untuk kesetaraan gender antara seorang laki dan perempuan, seperti itu. Lalu tekniknya yaitu pemberdayaan, keterbukaan, menganalisis peran, intervensi, biblioterapi. Biblioterapi ini yang paling ini biasanya sering digunakan. Konselor memakai sumber-sumber seperti buku non-fiksi, buku teks, lalu autobiografi yang bertujuan untuk dikaji bersama, diskusi bersama, konseli dengan konselor, seperti itu. Selanjutnya yaitu family therapy. Family therapy ini terapi yang cocok digunakan untuk masalah keluarga ya. Karena namanya saja sudah family therapy. Didirikan di tokoh utama yaitu Murray Bowen. Beliau adalah dokter anak pertama dari keluarga besar yang kuat di Tennessee, salah satu negara bagian di Amerika, seperti itu. Lalu manusia menurut Murray Bowen, individu itu berpengaruh oleh entitas pada yang lain. Secara generasi sebelumnya dalam keluarga mereka transmisikannya pada mereka. Tujuan utamanya yaitu mencegah stres yang turun-temurun dari ayah ke anaknya, seperti itu, atau dari mbah ke ayah gitu ya. Lalu secara singkatnya yaitu tekniknya yaitu sistem berpusat pada perbedaan setiap individu. Jadi disadarkan setiap individu keluarga itu mempunyai peran masing-masing. Ayah masing-masing, ibu masing-masing, perannya apa. Lalu membuat genogram atau gambar secara keluarganya. Dari gambaran tersebut gunaan melihat peta dari koalisasi keluarga, aliansi, signifikan peristiwa masa lalu dalam keluarga, peristiwa perubahan hidup, mitos-mitos, dan aturan terhadap keluarganya. Jadi setelah diberikan gambaran, lalu gambaran apa saja yang terjadi pada keluarganya di masa lalu, konselor dan konselor sebuah keluarga itu akan belajar mengevaluasi dan meninjau ulang mana yang baik dan mana yang buruk agar tidak terjadi dalam masa yang mendatang, seperti itu. Selanjutnya ada SFBT, Solution Focused Brief Therapy. Salah satu teknik konseling pendekatan postmodern. Terapi ini berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan pada masalah apa yang terjadi.
Intinya manusia dalam SFBT itu manusia itu sehat, mampu, memiliki kapasitas untuk membangun, merancang atau mengkonstruksi solusi-solusi sehingga individu tersebut tidak terus-menerus berkutat pada problem-problem yang ia hadapi. Manusia tidak terpaku pada masalah, namun ia fokus pada solusi, seperti itu. Lalu teknik-tekniknya yaitu ada miracle question atau pertanyaan yang mengarahkan konseli berimajinasi. Jika sesuatu keajaiban terjadi, masalah Anda terpecahkan dalam waktu semalam, bagaimana Anda tahu bahwa masalah tersebut terselesaikan dan apa yang akan berbeda? Jadi, biarkan dirimu itu berimajinasi, meninggalkan kantor hari ini, dan kamu dalam real untuk bertindak lebih percaya diri dan aman. Hal berbeda apa yang kamu lakukan? Seperti itu. Konseli itu didorong mengikuti mimpinya sebagai cara dalam mengidentifikasi perubahan. Kira-kira solusinya seperti apa? Diidentifikasi sendiri, lalu menerapkannya seperti itu. Lalu yang terakhir ada terapi naratif. Terapi naratif ini berasal dari Australia yang diciptakan oleh Michael White and David Epson. Michael White percaya bahwa melalui pengetahuan orang bisa benar-benar menjadi penulis kehidupan mereka sendiri atau narator. Karena naratif itu kan cerita ya. Jadi manusia itu seorang narator terhadap ceritanya, hidupnya sendiri, seperti itu. Manusia menurut naratif berfokus pada kapasitas manusia untuk mengkreasikan dan imajinasi pikiran. Praktisi naratif tidak menganggap bahwa mereka mengetahui hal yang lebih mengenai kehidupan konseli individu sendiri. Dari mereka lakukan, orang-orang dipandang sebagai agen aktif yang mampu, berarti berasal dari dunia pengalaman mereka. Seperti itu. Tujuan tekniknya yaitu terapi naratif ketika pertanyaan dalam praktek terapi naratif tidak ada resep, tidak ada penetapan agenda, tidak ada formula yang dapat diikuti terapis untuk menetapkan hasil yang positif. Ketika pertanyaan eksternalisasi diajukan terutama sebagai suatu teknik intervensi. Jika konseling dilakukan dengan menggunakan pendekatan formules, klien akan merasa bahwa segala sesuatu dilakukan terhadap mereka dan merasa ditinggalkan dalam percakapan. Seperti itu. Sekian review singkat teori teknik konseling. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.